Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Hanum dan juga selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan memaparkan eh, tentang mini project kami, yaitu berupa segmentasi citra pada bahasa isyarat, di mana kami mengambil judul Skin Segmentation Using HSV plus YCBCR and Morphological Operation for Sign Language Classification. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah Computer Vision. Ini adalah tim kami, ada saya, Syahriani Faryawati Siregar, ada Nurul Arina, dan juga Siti Latifah Sakilah. Next. Mengapa topik ini penting? Eh, Latar belakang dari penelitian ini berawal dari adanya keterbatasan komunikasi antara penyandang kebutuhan khusus dengan masyarakat umum. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem klasifikasi bahasa isyarat. Dalam sistem klasifikasi citra, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada tahap preprocessing, yaitu seperti segmentation. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menggunakan metode skin segmentation, di mana key paper yang kami dapat yaitu eh, teknik YCBCR dan operasi morfologi. Namun, metode ini masih dapat ditingkatkan agar lebih baik lagi untuk segmentasinya. Oleh karena itu, kami mengusulkan metode gabungan HSV plus YCBCR yang dikomunikasikan dengan operasi morfologi. Next. Berikut key paper dan supporting reference yang kami dapatkan. Untuk mendukung penelitian ini, kami menggunakan beberapa referensi. Penelitian awal penelitian yang menjadikan key paper kami yaitu Agarwal yang menunjukkan bahwa YCBCR dan operasi morfologi dapat meningkatkan akurasi namun masih tergantung pada kondisi pencahayaan. Kemudian pada penelitian Ganesan menunjukkan bahwa kelebihan HSP dalam memisahkan luminasi dan krominansi sehingga bisa lebih tahan terhadap perubahan cahaya. Selanjutnya, pada penelitian Campbell, paper Campbell menggabungkan HSP dan YCBCR untuk sistem rekomendasi warna kulit yang terbukti akurat dibandingkan dengan metode tunggal. Dari ketiga referensi ini, kami melihat adanya peluang untuk menggabungkan kekuatan HSV dan YCBCR sekaligus. Next. Dataset yang kami gunakan adalah dataset CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang kami ambil dari bahasa Kegel. CB merupakan CB menggunakan tangan kanan untuk menunjukkan huruf alfabet A sampai Z. Dataset ini berisi 24 folder dengan total hampir dengan total 2.974 citra dengan latar yang berbeda-beda. Nah, untuk eksperimen yang kami lakukan, kami menggunakan 40 image per huruf atau per alfabet. Next. Nah, di sini adalah propose metode yang akan kami eh, rancang, yaitu metode utamanya yang kami gunakan adalah skin segmentation. Skin segmentation di sini bertujuan untuk memisahkan piksel kulit dari latar belakang agar sistem bisa fokus pada area tangan yang membentuk isyarat. Dalam penelitian ini kami menggunakan di awal menggunakan dua konversi, yaitu konversi HSV yang akan menghasilkan HSV max, kemudian adalah konversi menjadi YCBCR color mark conversion yang akan menjadi YCBCR max. Jadi kemudian kedua konversi itu akan digabungkan dengan end combination yang akan menghasilkan eh, combination HSV max intersection YCBCR. Kemudian setelah melalui tahap penggabungan akan dilakukan eh, operasi median filter, di mana setelah itu akan melalui tahap post processing yaitu morphological operation, di mana morphological operation ini untuk menghilangkan noise-noise yang berada di luar area skin yang terdeteksi skin atau area tangan. Setelah melakukan skin segmentation, untuk dapat
melakukan klasifikasi, kami melakukan proses klasifikasi dengan random forest. Namun sebelumnya kami mengumpulkan data tersebut dari train data dan juga test data yang merupakan data baru. Kemudian eh, mengolahnya dengan random forest classification untuk mendapatkan klasifikasi result, mengenali huruf pada bahasa isyarat tersebut. Nah, ini beberapa skin segmentation, penjelasan skin segmentation yang kami lakukan, yaitu skin segmentation merupakan proses yang eh, pada umumnya dalam bahasa isyarat. Di sini memisahkan warna kulit agar mudah dideteksi dari latar belakang. Kemudian YCBCR dan juga penggabungan antara YCBCR dan HSP, di mana YCBCR di sini adalah memisahkan antara luminance dan chrominance-nya, dan sementara HSP ada tiga komponen skin tone detection-nya, yaitu hue, saturation, dan juga values. Nah, morphological operation eh, adalah proses di mana ada dilasi dan juga erosi yang membuat area atau menghilangkan noise-noise di luar tangan agar menjadi segmentasinya akan menjadi lebih baik lagi. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arina. Baik, terima kasih banyak. Adapun untuk slide ini adalah berbicara tentang metode segmentasi yang kami gunakan, yaitu yang pertama kami merujuk pada key paper kami, yakni skin detection menggunakan YCBCR color map conversion. Nah, kami menerapkan metode tersebut ke dalam mini project ini, di mana yang pertama tuh original image-nya kami ubah menjadi sebuah mask dengan mengatur threshold Y atau luminance-nya sebesar atau berada pada rentang 0 sampai 255. Hal ini berarti bahwa semua pencahayaan dari 0 dari gelap sampai ke putih itu akan masuk atau akan terfilter dalam in range ini atau threshold ini. Kemudian untuk CB-nya sendiri, CB itu adalah chrominance blue, adalah seberapa blue gambar tersebut kami mengatur range-nya 85 sampai 135, yang mana range ini merupakan common skin color range yang kami dapatkan dari paper rujukan atau key paper kami. Kemudian untuk CR-nya sendiri atau chrominance rate atau seberapa merah warna kulit tersebut adalah berada pada rentang 135 sampai 180. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah gambar original image yang kemudian kami konversi menjadi YCBCR mask, yaitu berbentuk hitam dan putih. Nah, selanjutnya hasilnya ini karena masih ada sedikit noise, maka kami melakukan morphological operation, yakni menggunakan opening, di erosi terlebih dahulu. Habis itu dilakukan dilasi agar kembali ke bentuk semula dengan menggunakan structuring element 5 kali 5 pixel 5 kali 5. Nah, kemudian kami menerapkan metode HSV Color Map Conversion yang ini juga merupakan pembeda kami dengan key papernya, karena key papernya hanya menggunakan YCRCB, sedangkan kami menggabungkan HSV dengan YCRCB tersebut. Kenapa kami menerapkan HSV Color Map Conversion ini? Dengan tujuan agar tangannya lebih bisa terdeteksi, karena pada dasarnya bahasa isyarat CB itu ada beberapa bentuk huruf yang memiliki pola yang sama, misalnya huruf A yang seperti ini dan huruf T yang seperti ini. Nah, apabila kami hanya menggunakan metode sebelumnya, maka akan muncul tepinya saja seperti pada gambar sebelumnya. Tapi jika kita menerapkan HSV, maka akan muncul garis-garis pada di sela-sela jarinya. Hal itulah yang membedakan antara HSV color map conversion dengan juga YCRCB sebelumnya. Sama dengan YCRCB, kami menerapkan threshold di sini, yakni untuk hue-nya sendiri atau warnanya kami atur 0 sampai 17, di mana warna ini lebih ke warna kuning ke orange-orangean.
orange, kuning, merah, coklat. Itu ada semua dalam rentang warna ini. Kemudian saturationnya kami terapkan range-nya 15 sampai 170 dan value-nya 0 sampai 255. Dalam artian semua intensitas cahaya atau brightness dari citranya tersebut semuanya masuk dalam filter, entahkah dia gelap ataukah terang. Selanjutnya, ini adalah hasil gambar orinya, original image-nya, kemudian diubah menjadi HSV mask, menjadi hitam putih. Dari sini kita bisa lihat masih ada noise. Oleh karena itu, kami melakukan morphological operation lagi, opening, dan menggunakan structuring elemen yang sama, yakni pixel 5x5. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian, kami menggabungkan HSV mask dengan YCBCR mask tersebut. Hasilnya seperti ini dengan menggunakan logical operasi logika N. Dalam artian semua yang masuk dalam YCBCR dan juga yang masuk dalam HSV mask, pixel-pixel yang masuk itu akan dikeluarkan dan akan menjadi seperti ini. Karena kita memiliki ground truth objeknya itu berwarna hitam dan backgroundnya itu berwarna putih, sehingga hasil dari mask ini diinversi menjadi objek yang berwarna hitam dan backgroundnya yang menjadi berwarna putih. Berikut adalah ground truth yang kami gunakan. Ground truth ini kami kerjakan secara semi manual, di mana kami memilih sekitar 5 citra per folder per alfabet yang kami menggunakan tools remove background untuk remove backgroundnya dan kemudian menggunakan codingan Python untuk mengubah file PNG hasil remove background tersebut menjadi sebuah mask atau sebuah citra yang berwarna hitam putih. Oke, kemudian untuk evaluasi dari segmentation yang kami lakukan akan dilanjutkan oleh Saudari Latifah. Baik, evaluasi metrik yang kami gunakan ada beberapa. Salah satunya ada DICE yang mengukur tumpang tindih antara hasil segmentasi dengan ground truth, yang dimana nilai 1 berarti tumpang tindih sempurna. Selain itu ada rata-rata IOU atau intersection over union yang merupakan milik DICE, namun mengukur rasio area tumpang tindih dibagi dengan total area gabungan. Selain itu ada juga precision yang mengukur seberapa sering pixel yang kami deteksi sebagai kulit yang memang benar-benar kulit. Selanjutnya ada RECORE untuk mengukur seberapa banyak area kulit yang ada berhasil kami deteksi. Selain itu ada juga F1 score mengukur rata-rata harmonik dari precision dan juga recall dan akurasi, yaitu presentasi pixel yang tersegmentasi dengan secara keseluruhan. Di mana gambar atas adalah evaluasi global, yaitu evaluasi dari hanya ruang warna YCBCR saja, di mana DICE ini menghasilkan 0,9055 dan juga rata-rata IOU 0,87. Sedangkan gambar kedua dan gambar ketiga merupakan gabungan dari ruang warna YCBCR dan juga HSV. Di sini dapat terlihat adanya peningkatan sekitar 0, sekian, di mana rata-rata DICE gabungan dari YCBCR dan juga HSV meningkat menjadi 0,9598 dan juga rata-rata OU menjadi 0,9269. Selain itu juga ada precision dan juga precision recall, F1 score dan juga akurasi yang rata-rata kebanyakan menghasilkan nilai 0,90-an. Next. Selain skin segmentation, kami mencoba untuk melakukan classification menggunakan random forest yang di sini terlihat bahwa melakukan prediksi ada contoh huruf A sehingga model dapat memprediksi apakah gambar ini merupakan huruf A atau huruf yang lainnya. Dapat dilihat bahwa model kami dapat memprediksi gambar ini merupakan huruf A atau seperti yang di gambar sebelahnya dapat mengukur prediksi huruf T. Dari random forest ini kami mendapatkan akurasi sekitar 0,68, di mana akurasi ini memang cukup rendah, namun ini bisa disebabkan karena metode yang kami
digunakan itu hanya random forest. Mungkin untuk lebih ke depannya dapat menggunakan metode yang lebih deep atau menggunakan metode deep learning yang lebih spesifik. Selanjutnya. Secara keseluruhan, penelitian kami dapat mencapai tujuannya dengan meningkatkan segmentasi kulit. Kami telah berhasil mengimplementasikan metode hybrid yang menggabungkan HSV dan juga ICBCR yang didukung oleh operasi morfologi. Penggunaan logika N pada kombinasi HSV dan juga ICBCR secara signifikan dapat meningkatkan presisi dengan mengurangi deteksi palsu atau eh, false positif dari latar belakang yang terlihat seperti skin atau kulit. Selain itu, operasi morfologi juga berhasil menghilangkan noise dan menyempurnakan bentuk area kulit yang relevan. Metode hybrid ini menghasilkan segmentasi kulit yang lebih akurat dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu ruang warna. Eh, contohnya ada HSV saja atau YCBCR saja secara tunggal atau individu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.